Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menginjak bab yang ketiga tentang Al-Quran sebagai pedoman hidup. Ini adalah bab untuk kelas 11 SMA atau SMK. Kebenaran Al-Quran. Di antara ini adalah beberapa bukti bahwa Al-Quran itu merupakan kebenaran dan menunjukkan pada hal yang benar. Kata Allah, qulil haqqu min rabbikum, dan katakanlah kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Maka barang siapa yang ingin beriman, maka hendaklah ia beriman. Barang siapa yang ingin kafir, maka biarlah ia kafir. Surat Al-Kahfi ayat 29. Ada beberapa bukti yang menunjukkan kebenaran Al-Quran adalah Fathu Makkah. Sebelum ada Fathu Makkah, Allah sudah menurunkan ayat Al-Quran di surah Al-Fatah ayat 27. Ya. Ini tentang bahwa Allah itu memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad bahwa suatu saat dia akan bisa membuka kota Makkah. Kemudian kemenangan Bizantium, ini juga salah satu mukjizat Al-Quran, ya, bisa memprediksi bahwa suatu saat Bizantium itu bisa mengalahkan kerajaan Persia. Alif Lam Mim, telah dikalahkan bangsa Romawi di negeri yang terdekat, dan mereka sudah dikalahkan, dan mereka sesudah dikalahkan itu mereka akan menang dalam beberapa tahun lagi. Bagi Allah urusan sebelum dan sesudah mereka menang. Surat Ar-Rum ayat 1-4. Itu menunjukkan bahwa suatu saat bangsa Romawi ini kalah, kemudian beberapa tahun kemudian bangsa Romawi ini menang dari kaum Persia, dari negara kerajaan Persia. Dan ini terbukti beberapa tahun kemudian ternyata Persia kalah dengan bangsa Romawi. Memahami kitab-kitab Allah atau kitab Allah. Kitab Allah adalah kumpulan wahyu-wahyu Allah yang mengandung petunjuk dan kebenaran. Sementara pengertian kitab adalah wahyu Allah yang dibukukan. Adapun iman kepada kitab-kitab Allah adalah meyakini sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul agar disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman hidup untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Minimal ada 3 makna atau 3 perkara yang berkaitan dengan kewajiban mengimani kepada kitab Allah. Yang pertama, Allah SWT telah menurunkan 4 kitab suci, yaitu Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Kedua, Al-Quran menjadi kitab suci yang diturunkan terakhir, yang membenarkan sebagian ajaran sekaligus korektor terhadap ajaran-ajaran kitab suci sebelumnya. Jadi Al-Quran ini diturunkan terakhir sebagai membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan mengoreksi beberapa kitab yang sebelumnya karena sudah mengalami perubahan. Kemudian Al-Quran menjadi kitab suci yang masih terpelihara utuh dan asli, tidak ada perubahan. 4, kandungan isi kitab tersebut hanya sesuai untuk zamannya masing-masing dan umat yang berbeda, kecuali Al-Quran yang berlaku sepanjang masa dan untuk seluruh umat manusia. Hubungan Al-Quran dengan kitab suci yang lainnya. Yang pertama, menjadi saksi kebenaran, menjadi tolak ukur dan barometer kebenaran terhadap kitab-kitab sebelumnya. Jadi apabila ada kitab sebelumnya yang bertentangan dengan Al-Quran, maka yang dipakai adalah Al-Quran. B. Menjadi solusi menjawab, menjelaskan perbedaan dan perselisihan yang muncul di antara penganut agama. C. Mengoreksi isi kitab suci sebelumnya yang sudah diubah sendiri oleh pemeluknya. Misalnya tentang ajaran Trinitas, itu dikoreksi melalui surat Al-Maidah ayat 73. Kemudian kedudukan dan penyaliban Nabi Isa alaihissalam itu dikoreksi dalam surat Al-Imran dan juga An-Nisa. Nama-nama kitab. Nah, ini adalah beberapa kitab yang diturunkan kepada Nabi dan Rasulnya. Yang pertama adalah kitab Zabur. Menggunakan bahasa Kipti diwahyukan kepada Nabi Daud. Isinya tentang doa, zikir, pengajaran hikmah. Itu seperti disampaikan dalam surat Al-Isra ayat 55. Dan diperuntukkan hanya untuk Bani Israel. Dan Nabi Daud alaihissalam hidup di tanah Kan'an sekitar abad ke-10
Masehi, sebelum Masehi. Kan kalau sekarang itu di sekitar Palestina, Yordania itu. Kemudian kitab Taurat, bahasa Ibrani yang diwahyukan kepada Nabi Musa, isinya tentang petunjuk dan cahaya kebenaran, serta kisah perjalanan Bani Israel dan kekejaman Fir'aun, seperti disampaikan dalam surat Al-Maidah ayat 54, dan khusus diperuntukkan kepada Bani Israel. Nabi Musa hidup di Mesir, Madian, Sinai sekitar abad 14 sebelum Masehi. Injil, bahasa Suryani, yang diwahyukan kepada Nabi Isa, isinya tentang petunjuk dan penerangan, surat Al-Maidah ayat 46, dan diperuntukkan juga untuk Bani Israel, hanya kepada Bani Israel. Nabi Isa AS hidup di tanah Kanaan, di sekitar Palestina itu, kemudian sekitar abad 1 sebelum Masehi. Kitab Al-Quran, bahasa Arab, yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad, isinya tentang ajaran-ajaran Allah untuk memberikan petunjuk, pedoman, bimbingan yang benar kepada manusia sepanjang masa. Bukan hanya saat itu saja, tapi sepanjang masa, agar bahagia di dunia dan akhirat. Surat Al-Fussilat 41-42. Dan diperuntukkan untuk seluruh umat manusia, yang membedakan dengan kitab-kitab sebelumnya. Kalau kitab-kitab sebelumnya ditunjukkan kepada satu kaum saja, tapi kalau Al-Quran itu ditunjukkan kepada seluruh manusia dan sepanjang masa. Perbedaan Al-Quran dengan kitab suci yang lainnya. Pertama, Al-Quran menjadi satu-satunya kitab suci yang masih utuh dan dijamin keasliannya. Yang kedua, Al-Quran menjadi satu-satunya standar yang paling layak untuk dijadikan sebagai pedoman kebenaran bagi manusia. Yang ketiga, Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci yang ditulis sejak masa turunnya dan dihafal oleh ratusan ribuan dan jutaan manusia, maka tetap terjaga keasliannya. Tidak ada kitab satupun yang mampu dihafal oleh manusia kecuali Al-Quran. Baik Zabur, Injil, Taurat, tidak ada yang mampu menghafal kitab-kitab tersebut, kitab aslinya. Tapi Al-Quran itu ratusan bahkan ribuan jutaan umat manusia Islam itu bisa mampu menghafal Al-Quran. Itu karena Al-Quran memang mukjizat dari Allah, jadi Allah memudahkan manusia untuk menghafalnya. Mushaf dan suhuf. Ini perbedaan antara mushaf dan suhuf. Kata suhuf dapat dilihat di surat Al-A'la ayat 19. Kedua kalimat ini berasal dari akar kalimat yang sama, yaitu sohafa, menulis. Suhuf artinya tunggalnya itu sohifah, suhuf itu jamak, berarti lembaran yang tertulis. Ada sesuatu yang dibentangkan sebagai sepenggal kalimat yang ditulis dalam material kertas, kulit, atau media lain. Sedangkan mushaf itu jamaknya masohif, berarti kumpulan-kumpulan suhuf yang dibundal menjadi satu. Ya, di samping kitab-kitab Allah juga menurunkan sohifah atau suhuf kepada Nabi Idris, Ibrahim, Musa, yang berisi perumpamaan-perumpamaan, ibarat-ibarat, suri tauladan. Nah, begitulah penjelasan umum tentang kitab-kitab Allah yang diterangkan di dalam Al-Quran. Ya. Pentingnya beriman kepada kitabullah. Kenapa beriman kepada kitabullah itu penting? Ya, karena misalkan semua orang itu ingin sukses, berhasil, tapi tidak menempuh jalan yang sudah dijelaskan oleh Allah, maka jalan itu adalah agama yang termaktub dalam kitabullah. Kalau kita menjalankan sesuai aturan agama, insya Allah akan sukses. Kemudian ada beberapa teladan para sahabat yang dijadikan contoh, yaitu yang pertama, meyakini dan mengimani secara mendalam aspek akidah yang tertera dalam kitabullah. Kita harus meyakini dan mengimani secara penuh, ya, terutama dalam akidah yang berada di dalam Al-Quran atau hadis. Yang kedua, Al-Quran, ya. Kemudian yang kedua, mematuhi segala perintah dan larangannya ada dalam Al-Quran. Kemudian ketiga, setiap waktu selalu melakukan muhasabah, introspeksi diri, bahwa misalnya setiap membaca satu atau beberapa ayat Al-Quran, apakah sudah melaksanakan isi kandungan ayat tersebut atau belum, atau malah mengabaikannya. Maka kita harus selalu introspeksi ketika membaca Al-Quran. Mengimani Al-Quran. Sekarang kita akan bahas mendalam tentang Al-Quran. Al-Quran itu apa? Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan melalui perantara malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad menggunakan bahasa Arab, dan membacanya bernilai ibadah untuk dijadikan pedoman hidup manusia agar bahagia di dunia maupun di akhirat. Namanya Al-Quran itu banyak. Biasa disebut Alkitab,
Al-Furqan sebagai pembeda, Al-Bayan yang menjelaskan Al-Dzikr sebagai zikir. Tujuan pokok Al-Quran berdasarkan secara Al-Quran ada 3 tujuan pokoknya ya, aqidah, syariah, dan akhlak. Jadi di dalam Al-Quran itu ada 3 materi pokok, ada aqidah, ada syariah, ada akhlak. C. Kedudukan Al-Quran. Pertama, sebagai wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, sebagai mukjizat Nabi Muhammad yang tidak dapat ditiru manusia. Maka banyak kisah ketika itu yang ingin meniru ayat Al-Quran. Ternyata tidak bisa meniru sebagus dan seindah ayat-ayat Al-Quran. Ketiga, sebagai pedoman hidup bagi setiap muslim dalam menjalani setiap aspek kehidupan. Jadi ada pedomannya. Allah itu menurunkan aturan-aturan di dalam Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Keempat, sebagai korektor dan penyempurna terhadap kitabullah sebelumnya. Isi dan kandungan Al-Quran. Al-Quran diturunkan sebagai pedoman bagi mereka yang ingin mencapai kehidupan bahagia di dunia dan akhirat. Aspek yang diajarkan Al-Quran itu sangat luas, menyakup seluruh aspek kehidupan. Ya. Salah satunya adalah akidah, tentang keimanan, ibadah, tentang beribadah. Ya. 3, tentang akhlak, tentang muamalah, bagaimana berhubungan dengan orang lain. Ada syariah, hukum-hukum Al-Quran, hukum-hukum Allah, tentang tarikh, kisah-kisah yang bisa dijadikan teladan, tadzkir, peringatan bagi kita, dasar-dasar pengembangan ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan peradaban, itu semuanya ada dalam Al-Quran. Bukti kebenaran Al-Quran. Pertama adalah keindahan dan ketelitian redaksi Al-Quran, pemberitaan gaibnya tentang masa depan, masa lalu, dan lain-lain. Isyarat ilmiahnya, di situ ada banyak tentang kajian-kajian ilmiah yang bila dikaji itu sesuai dengan ilmu pengetahuan pada zaman sekarang. F. Tujuan diturunkan Al-Quran mencakup 3 hal pokok, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. G. Cara Al-Quran mencapai tujuan bagaimana? Yaitu mengajak manusia memperhatikan alam semesta. Ya, berkaca dari alam semesta, kemudian mengajak untuk memperhatikan di jati dirinya, memperhatikan secara umat manusia. Itu cara Al-Quran mencapai tujuan, agar akidah, syariat, dan akhlak manusia itu benar-benar sesuai dengan Al-Quran. Terima kasih banyak. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari.